podcast yang berdirikan 4 orang dengan saya sendiri, Farul Wahyu Pratama, dan teman saya. Saya itu Monika Prasana, saya Sonataya Bukan. Saya Andi Alexia. Baik, langsung saja kami dari kelompok Setan akan menampilkan hasil wawancara kami di video ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Permisi Bang, perkenalkan saya Aldri Alin Satria dari program studi bisnis digital di Universitas Satyatera Bhinneka. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas mengenai penipuan online nih. Saya ingin mewawancarain abangnya sekitar 5 menitan. Perlu saya sampaikan bahwa hasil wawancara ini akan digunakan untuk tugas kuliah nih. Kemungkinan akan diunggah ke YouTube sebagai bagian dari laporan tugas. Apakah abangnya bersedia untuk diwawancarai dan ditampilkan dalam video tersebut? Jika abangnya kurang nyaman, identitas seperti wajah, nama, atau suara dapat saya samarkan sesuai keinginan abangnya. Saya mau diwawancarai ya, tapi wajah saya jangan ditampilkan. Kalau bisa ya hanya suaranya aja. Baik nih, Bang, saya akan menyamarkan identitas abangnya dan cuman menampilkan suara abangnya saja. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan melakukan pertanyaan kepada abangnya ya. Nah, yang pertama, bisa diceritain nggak Bang, bagaimana abangnya nih jadi korban penipuan online? Awalnya tuh saya melihat iklan HP ya, iPhone bekas dengan harga yang sangat murah. Harganya tuh sangat beda jauh dari pasaran. Saya melihatnya tuh di media sosial. Karena saya tertarik, akhirnya saya menghubungi penjualnya. Dan setelah beberapa kali saya chat, saya merasa yakin nih. Akhirnya saya mentransfer uang sesuai dengan permintaan penjual. Tetapi setelah saya mentransfer, barang itu tidak pernah dikirimkan ke saya sampai sekarang pun. Nah, apa yang membuat abang percaya nih kepada pelaku pada saat itu? Karena pelaku di situ memberikan foto produk yang terlihat seperti asli dan menunjukkan beberapa testimoni pembeli. Selain itu, dari cara bicaranya juga dia sangat meyakinkan, sehingga saya tidak merasa curiga sedikit pun sama dia. Kalau boleh tahu nih, berapa kerugian abangnya yang abang alami pada penipuan tersebut? Pada saat itu saya kehilangan uang sebesar 2.500.000. Sebagai mahasiswa seperti saya, ya jumlah uang segitu sangat besar. Karena juga uang itu berasal dari tabungan yang saya kumpuli beberapa bulan ini. Kemudian apa dampak yang abang rasain nih setelah kejadian tersebut? Pastinya saya merasa kecewa, marah, kesal juga sama diri sendiri, dan nyesal juga sih. Karena kenapa sih saya terlalu percaya dan mudah sama orang, bahkan orang yang gak saya kenal sama sekali. Sejak saat itu saya menjadi lebih berhati-hati lagi saat berbelanja online. Nah, menurut abang nih, bagaimana cara agar orang lain tidak mengalami kejadian yang sama seperti abangnya? Boleh di-share? Ya pastinya jangan mudah tergiur dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Sebelum membeli barang online di sosial media, ya pastikan dulu cek identitas dari penjualnya, seperti reputasi penjualnya, alamat pasti penjualnya. Ya serta gunakan juga pembayaran yang Terima kasih atas waktunya Pak. Sebelumnya bisa Bapak transaksi untuk jual beli. Oke, perkenalkan nama saya. Nah, sudah selesai nih pertanyaan dari saya nih Bang. Terima kasih banyak ya atas waktu dan informasi yang telah abangnya berikan nih. Semoga pengalaman ini dapat menjadi pembelajaran bagi mahasiswa lainnya. Terima kasih ya Bang. Iya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Pak. Menurut Bapak nih, mengapa cybercrime tidak hanya menjadi masalah teknologi saja, tetapi juga menjadi masalah bagi sosial dan nasional? Oke, kalau yang namanya cybercrime itu kan di dunia digital ya gitu, dan kalau ke salah seorang ataupun ke salah satu masyarakat Indonesia itu bisa terjadi, itu artinya tidak tertutup kemungkinan untuk seluruh masyarakat Indonesia itu bisa terjadi kalau tidak segera diatasi. Menurut Bapak juga nih, bagaimana sih generasi muda saat zaman sekarang dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan cyber Indonesia? Dimulai dari diri sendiri ya. Kalau misalnya
ada dilihat website ataupun misalnya kalau yang belakangan ini sering terjadi kan kemarin yang APK undangan-undangan itu kan ya. Nah, itu saling menjaga gitu. Misalnya kita ada dalam satu grup keluarga, terus ada aplikasi ataupun ada file yang mencurigakan. Nah, itu kita harus bisa menjadi agen-agen literasi digital gitu ya, agen-agen untuk menyatakan bahwa tindakan apa yang terbaik gitu, jangan dibuka misalnya, atau ini dihapus saja seperti itu. Nah, dari situ kita bisa, dari hal kecil-kecil seperti itu bisa menjaga keamanan seluruh anggota yang ada dalam grup itu gitu. Ini kan zaman sekarang udah mulai apalah di zaman digital lah sekarang kan Pak. Menurut Bapak ini, apakah literasi digital masyarakat Indonesia itu sudah cukup baik untuk menghadapi ancaman cyber? Belum. Kalau saya lihat dari lingkungan keluarga saya aja kayak gitu kan. Nah, mereka masih melek, apalagi yang generasi di atas milenial ya, kayak generasi baby boomer seperti itu. Nah, mereka sangat tidak melek terhadap hal-hal digital. Mereka cuman jadi konsumtif di dunia digital. Artinya ya entertainmentnya mereka nikmati, tapi untuk menjaga diri mereka nggak bisa gitu. Jadi terkadang jalur entertainment itulah yang digunakan orang-orang yang mau melakukan cybercrime untuk menjerat orang-orang yang nggak terliterasi dengan benar gitu. Langkah apa sih yang harus diprioritaskan pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional di era digital sekarang? Tentunya dengan adanya istilahnya kayak polisi-polisi cyber gitu ya, atau orang-orang yang memang orang-orang yang ahli atau bisa menjaga di data-data center kita seperti itu. Terus yang pintar untuk ngefilter konten-konten apa yang bisa dikirim dan yang tidak bisa dikirim. Saya kira itu sih. Ini sebagai pertanyaan penutup Pak. Menurut Bapak nih, apakah Indonesia saat ini lebih rentan terhadap ancaman fisik atau ancaman cyber, dan mengapa gitu? Kalau saya sih dua-duanya. Baik itu fisik, dan bukannya pesimis ya, tapi mencoba untuk realistis kayak gitu. Ya secara fisik dan secara cyber masih rentan sih. Tapi kalau saya lihat ya dari data yang dikeluarkan sama pemerintah, memang secara fisik negara kita itu kekuatan militernya sudah bagus, tapi memang secara cyber kita masih ketinggalan jauh sih. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada proyek pendidikan kewarganegaraan kali ini, kami mengangkat sebuah tema yang sangat-sangat dekat dalam kehidupan digital kita, yaitu cybercrime dan ketahanan nasional. Tantangan keamanan dan kedaulatan digital Indonesia memasuki abad ke-21, transformasi dari ruang fisik ke ruang cyber lain. Ancaman kejahatan cyber atau cybercrime seperti phishing, peretasan hingga penipuan daring atau online kini tidak lagi bisa dipandang sebagai masalah teknis semata. Berdasarkan dari Badan Cyber dan Sandi Negara Indonesia, terus dihujani ratusan juta serangan cyber setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional kita di sektor digital sedang berada dalam status alarm. Ketika warga negara dengan mudah menjadi korban kejahatan cyber, hal tersebut mencerminkan adanya kerapuhan pada sistem pertahanan non-militer negara kita. Oleh karena itu, kedaulatan digital harus diperjuangkan demi menjaga keutuhan bangsa. Tujuan utama dari penelitian lapangan yang kami lakukan adalah untuk menganalisis spektrum ancaman cyber, membongkar faktor rendahnya literasi digital di masyarakat, serta merumuskan solusi strategis demi tercapainya ketahanan nasional yang paripurna. Nah, jadi untuk melihat bagaimana realitas ancaman ini bekerja, baik di tingkat makro maupun mikro, kami telah melakukan wawancara mendalam bersama dua narasumber. Berikut adalah petikan wawancara kami bersama narasumber pakar akademisi, yaitu seorang dosen mengenai ketidaksiapan kultural masyarakat di era digital. Dari hasil video wawancara tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa rendahnya literasi digital membuat kita dan masyarakat mudah dieksploitasi lewat manipulasi psikologis. Hal ini memperlemah ketahanan nasional karena merusak rasa aman di ruang cyber. Oleh karena itu, kami dapat memberi saran agar pemerintah memperkuat unit polisi cyber hingga ke daerah, dan lembaga pendidikan segera mengintegrasikan kurikulum nalar kritis cyber. Dan bagi kita generasi muda, yuk ambil peran sebagai agen literasi digital, dimulai dari melindungi keluarga terdekat kita.
She ain't got no money, her clothes are kinda funny, her hair is kinda wild and free. Oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. She talks kinda lazy, and people say she's crazy, and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. There's something about her head on her mind, it's a feeling that's fine, and I just gotta say, Nah teman-teman, videonya udah selesai nih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Padi habis ditinggal jerami, bakar dulu hijau bersih. Rupanya sekian video dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.